Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman, kali ini kita akan bahas materi untuk TikTok Ads Manager. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena ini agak lama materinya. Saya udah janji lama, tapi belum saya sempet-sempet ya, karena saya pengennya bikin materinya via video aja. Karena agak susah ya teman-teman kalau materinya itu via tanggal. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari TikTok Ads Manager. TikTok Ads Manager sendiri itu apa sih sebenarnya teman-teman? Ini adalah kayak semacam periklanan tapi lebih advance ya atau lebih kompleks, lebih bagus sebenarnya, tapi jujur lebih ribet. Nah, nanti kalian akan tahu lah ya ribetnya di mana, kita akan bahas pelan-pelan di sini. Nah, sebelumnya di sini teman-teman, bisa cek dulu ya, ini adalah tampilan dashboard dan untuk masuk ke sini tuh gimana sih caranya? Untuk masuk ke sini tuh sebenarnya teman-teman tinggal masuk aja ke websitenya ya, ads.tiktok.com. Contoh kalian, ketik Google aja seperti ini, nanti biasanya nomor 2 nih ya. Nih nomor 2 ini teman-teman tinggal klik aja, kalau nggak salah seperti itu ya, karena saya juga lupa caranya. Pokoknya ketika saya udah masuk ke sini aja, dia udah langsung kebuka halaman ini. Tapi nanti teman-teman biasanya akan diminta login dengan menggunakan akun TikTok kalian. Nah, nanti akan langsung terhubung dengan akun TikTok teman-teman. Nah ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ini adalah dashboard saya. Di sini saya punya saldo 6.231. Kok besar Bang? Emang Abang pakai TikTok Ads Manager? Jawabannya enggak. Kenapa saya taruh di sini? Biar saya bisa iklan pakai iPhone teman-teman. Kan seperti teman-teman tahu, kalau kita iklan pakai iPhone itu kan ada biaya fee ya yang mahal ya. Nah, kalau udah ada balance di sini, ya enak kita tinggal, pakai aja datanya nggak kena fee Apple. Nah, ini kita tinggal top up ya, top up-nya ada di menu tools finance ini. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja caranya gampang banget kok, oke? Gampang banget pokoknya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, ini halaman utamanya dan di sini ada laporan-laporan ya, kayak misalnya data udah habis berapa ngiklannya nih. Saya udah mulai jarang ngiklan juga ya, baik di HP pun udah mulai jarang ngiklan juga. Teman-teman bisa lihat sendiri penggunaan iklannya juga segini. Nah, intinya sih ini cuman kayak tampilan laporan aja. Nah, fokus kita adalah di bagian campaigns. Ini kita kalau mau ngiklan, kita tinggal pilih campaigns yang ada di atas ini ya. Oke, ini ada satu karena ya campaigns yang lagi akan kita buat gitu ya. Kita tinggal delete dulu biar bersih tampilannya, nanti teman-teman tampilannya bisa bersih nih. Kita tinggal refresh dulu kayak gini nih teman-teman. Oke ya, saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Nah, kalian bisa create di sini. Ini ada yang namanya group ID, terus kemudian campaign source dan lain sebagainya. Ini ada filter-filter tanggal, compare date, terus custom table dan lain sebagainya. Nah, ini custom table ini pengen tampilan aja diagramnya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Oke. Jadi pertama-tama di sini ada 3 hal ya teman-teman. Ada campaign, ada ads group dan juga ada ads. Apa sih masing-masing maksudnya ini? Oke, saya jelaskan ya. Campaign itu adalah kayak ibaratnya rencana iklan kita gitu teman-teman ya. Jadi di dalam campaigns ini nanti akan ada ad group. Di dalam ad group akan ada ad. Ad group ini gampangannya adalah, settingan target penonton kita, ada di ad group levelnya. Nah, video-video yang akan kita iklankan itu ada di level ad ya, ada di level ad seperti ini. Nah, campaign ini bahasa Indonesianya adalah kampanye ya, di mana ya kampanye itu kalian bisa mengurutkan sih. Jadi ini adalah rumahnya yang apa ya, yang melindungi soal budget. Ibarat kata kalian punya kampanye atau punya, target iklan misal sehari itu saya pengen 200.000, ya 200.000 di sini settingnya. Nanti di ad group juga bisa setting. Jadi satu campaigns bisa isi banyak ad group, bisa isi banyak ads. Saya kasih gambaran aja ya teman-teman ya. Kita akan create dulu di sini di atas pojok. Ini akan otomatis akan nge-create sebuah campaigns. Nah, apa yang akan kita pilih di sini? Yang akan kita pilih otomatis adalah produk sales karena pengen terjadinya penjualan. Di sini pilihannya adalah Tokopedia and Shop ya. Nah, campaign di sini teman-teman bisa kasih nama. Contoh di sini saya akan bikin campaign soal apa ya? Mungkin tongsis gitu ya. Katakanlah di sini tongsis. Boleh, ini berdasarkan produk kalian boleh. Ini tuh hanyalah grouping aja teman-teman ya. Ini hanyalah grouping. Oh sorry, gini aja deh biar familiar dengan teman-teman semua. Baju kemeja muslim, misal kayak gini ya teman-teman ya. Nah sini saya akan kasih budget untuk harian bisa atau lifetime juga bisa. Saran saya daily aja. Di sini misal saya pilihin 100.000 ya. Saya pengen 100.000. Jadi semua campaign saya, semua iklan-iklan saya nanti
nanti, kita maksimal itu dalam 1 hari di kampanye atau di iklan saya ini adalah sebesar 100.000. Ya, kita tinggal klik continue aja seperti ini. Oke, di sini juga ada yang namanya add group. Saran saya di sini add group-nya ini dinamain juga, kalau bisa dinamain seperti campaign-nya aja, karena nanti akan saya tunjukkan ya, kenapa kok perlu penandaan penamaan. Saya di sini akan tulis lagi kemeja muslim, strip, nah kayak gini ya, garis miring atau apa terserah, pokoknya untuk memisahkan aja, untuk penanda aja. Di sini saya pengennya untuk baju kurta ya, misal seperti ini. Saya pengennya untuk baju kurta, koko kurta gitu misal. Nah, di sini teman-teman bisa kasih tanda nih, ini pakai metode apa, pokoknya ada tandanya. Kalau saya biasanya seperti ini, ROAS 10. Nah ya, nanti saya akan tunjukkan ROAS itu apa, maksudnya apa. Oke, di sini video shopping ads biarkan seperti biasa, di sini pilih yang showcase ya teman-teman ya. Pilih yang showcase, di sini showcase-nya pilih yang akun kita ini yang terkoneksi ya, akun Hendra Setio seperti ini. Terus kemudian di sini ada audience nih. Nah, ini abaikan aja. Di sini biarkan otomatis ya TikTok ya. Nah, di sini ada audience. Ini yang penting banget nih teman-teman ya. Oke, pertama di sini itu ada yang namanya apa ya? Audience itu kayak include sesuatu gitu loh, kategori apa. Nah, ini biasanya saya akan abaikan, saya akan fokus ke demografi. Nah, demografi biasanya saya akan pilih kota-kota besar aja yang ada di Indonesia. Boleh kayak kota-kota ibu kota provinsi boleh, atau langsung aja Jawa Timur kayak gini ya. Gini aja deh, biasanya sih saya selalu di Pulau Jawa aja ya teman-teman ya. Nih, Jawa Timur, Jawa Barat, karena apa? Karena biar nggak kelempar ke Papua dan seterusnya, karena ongkirnya mahal-mahal. Di sini jangan lupa Jakarta juga ya, karena ini potensialnya besar juga. Pilih yang provinsi ya, Jakarta. Terus kemudian di sini juga kalau bisa Banten, karena kan Tangsel, BSD gitu-gitu kan masih masuk kategori Tangsel. Banten seperti ini. Terus kemudian di sini jangan lupa juga Jogja ya. Yogyakarta itu adalah provinsi juga. Terus di sini teman-teman boleh nih sekitaran Jawa, contoh mungkin Bali. Boleh, yang ongkirnya itu masih kejangkau dan harganya masih murah-murah lah, misalnya seperti itu. Nah, ini ada usia teman-teman. Nah, usia ini kalian bisa atur nih. Teman-teman bisa atur seperti apa. Contoh mungkin 55 nggak mungkin lah ya. Biasanya saya sih nggak masuk ini. Ini pun juga saya jarang banget nih 45 ke 54. Biasanya saya sekitar ini aja 18, 25 sampai 35, 44 itu biasanya saya. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih gender nih, wanita aja atau pria aja boleh ya. Tinggal dipilih aja. Kalau untuk produk umum semua, tapi kalau untuk produk ibu dan anak itu biasanya saya pilih yang wanita aja. Ya tergantung target teman-teman dan produk kalian apalah, gitu ya. Nah, Bang, ini kan tadi baju koko nih, koko kurta. Kenapa kok Abang pilihnya all, nggak cuman male aja, nggak cuman pria aja? Karena saya udah pengalaman, saya pilih pria aja sama saya pilih semua, hasilnya lebih bagus semua, teman-teman. Mungkin karena ya yang sering belanja kan ibu-ibu ya. Jadi mungkin bukan bapak-bapaknya yang belanja, tapi ibu-ibu buat beliin suaminya, anaknya ya kayak gitu, ya. Terus kemudian bahasa di sini di-setting ya, ini di-setting Indonesia aja biar nggak, nyasar kemana-mana. Ya meskipun kita udah tertulis lokasi Indonesia, tapi biar lebih ngunci lagi kita pilih Indonesia. Nah, di sinilah yang paling susah dan paling penting itu ada di sini, interest dan behavior. Karena di sini teman-teman itu bisa ngetik hashtag, teman-teman bisa ngetik minat. Contoh, di sini saya pengen, baju koko gitu ya, atau kurta coba, kurta. Nggak ada ya, kadang baju kurta, kita kurta, kita incer hashtag di sini, oh nggak ketemu. Muslim. Nah, muslim dress, muslim couple goals, muslim influencer. Nah, ini bisa kalian masukin karena masih nyambung-nyambung ya. Contoh seperti ini, saya masukin ini. Tapi ini itu kalian bisa lihat di sebelah sini ada jangkauannya itu minim banget. Jadi your audience size is too narrow, artinya terlalu sempit. Jadi tidak disarankan. Jadi gimana di sini tuh biar tulisannya balance atau normal gitu ya. Nah, di sini kadang kita tuh agak susah teman-teman. Lebih baik kita umum aja. Dari pengalaman saya, ketika saya itu langsung fokus ke fashion doang, malah kurang oke hasilnya. Nih, mana ya fashion. Nah, di sini kan ada yang namanya beauty and personal care, terus kemudian ada yang namanya, apparel, terus kemudian di sini tuh kalau bahasa Indonesia teman-teman bahasa Indonesia ya, ini karena bahasa Inggris aja nih. Di sini tuh ada kayak home improvement kayak gitu-gitu loh. Ya, ada news entertainment dan lain sebagainya. Kalau barang umum, jujur ini pun saya sendiri juga bingung. Kadang saya random aja, bukan random ya, tapi berdasarkan analisa-analisa feeling saya aja gitu.
Contoh beauty and personal care, masih oke lah, masih nyambung dengan fashion. Terus kemudian di sini moms and baby ya, targetnya setidaknya biar beliin untuk suaminya atau anaknya. Terus kemudian di sini ada yang namanya appliance, itu home appliance gitu boleh. Terus kemudian di sini tech biasanya sih saya enggak ya, tapi boleh ya, kalau kalian mau boleh. Apparel and accessories ini kadang boleh juga. Travel juga boleh. Jadi kadang kita itu suka dengan orang-orang yang kira-kira mau ngeluarin duit di mana sih, itu boleh. Jadi dia kalian bisa lihat ya, udah balance ya, tapi terlalu narrow di sini teman-teman ya. Terlalu narrow. Nah, biasanya saya akan filter lagi berdasarkan device. Di sini ada alat atau device. Nih, ini kerennya nih. Kalau di HP kan kita nggak bisa ya. Di device ini teman-teman bisa milih mau ke aplikasi Android doang atau ke aplikasi iPhone doang nih. Ini Android doang atau ke iPhone doang. Nih, kalau iPhone dia akan berkurang drastis tuh. Dia akan berkurang drastis banget. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mungkin iklanin kayak power bank yang khusus buat iPhone atau charger buat iPhone doang. Nah, ini bisa. Dan bahkan teman-teman bisa pilih loh OS iPhone keberapa yang kalian pilih. OS dari OS ke-17 ke atas gitu. Spesifik banget kan? Bahkan device modelnya pun juga ada, iPhone keberapa. Misal kalian jualan casing HP untuk iPhone 15 Pro Max aja. Tinggal di checklist 15 Pro Max-nya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya jarang sih ini ya, jarang. Kecuali memang jualan power bank yang memang buat iPhone doang. Nah, biasanya saya pilih all. Lalu di sini, nah ini nih, ini kadang saya pasti pilih nih. Kalau di sini terlalu luas, terlalu gede banget jangkauannya sampai puluhan juta kayak gini, saya akan pilih di sini itu yang WiFi, yang 4G dan juga yang 5G. Dia akan cukup mengurangi lumayan. Jadi ibarat kata kalau orang-orang dengan jangkauan sinyalnya yang buruk, itu kan pasti video kita nggak akan maksimal tuh tersampai ke penonton. Video kita kan otomatis akan apa ya, ya burem atau mungkin nge-lag. Nah ini saya pilih yang ini, 4G dan 5G kayak gini nih teman-teman, seperti itu ya. Jadi biar lancar, udah dipastikan mereka punya kuota, udah dipastikan mereka nontonnya lancar. Nah ini sampai providernya pun bisa kalian seleksi loh. Tapi kan kita nggak perlu ya. Nih internet service-nya pun bisa pilih, tapi ini biarkan aja ya. Sampai spesifikasi harga HP-nya pun bisa kalian pilih. Cuman jangan, karena datanya TikTok kan belum tentu akurat ya. Dia mana tahu HP iPhone yang terbaru range harganya berapa kan nggak tahu. Tapi ini boleh juga sih untuk menseleksi orang-orang yang dengan kemampuan beli atau punya penghasilan yang tinggi, biasanya kan kita dari HP bisa ya teman-teman. Nah begitu ya. Nah oke, untuk masalah targeting semoga jelas, kalau nggak jelas diulang aja videonya. Di sini ada yang budget and schedule. Biasanya pilih yang daily ya. Di sini tuh ada yang nggak daily soalnya. Kalau kalian pilih di depan bukan daily, ini ada pilihan lagi. Nah ini kita daily, kita ya seperti biasa 100.000 juga boleh. Gitu ya. Kita pilih 100.000 juga boleh seperti ini. Nah ini startnya, schedule-nya ya udah gini aja, dia akan jalan terus sampai teman-teman matikan manual atau teman-teman bisa jadwalkan. Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Ini bahkan jam iklan kalian tuh saya maunya jam 6 pagi sampai jam 6 malam aja. Nah ini kalian juga bisa atur, tapi saya sih selalu biarkan ya. Nah, ini nih yang paling penting nih. Ini ada banyak banget ya. Di sini ada gross revenue atau target penjualan. Di sini ada ada purchase juga ya. Ini ada kayak maksimalin untuk penjualan lah ya, untuk omset gitu. Terus di sini ada initiate checkout, di sini ada klik. Tergantung tujuan iklan kalian apa. Kalau saya biasanya gross revenue, teman-teman. Ya. Nah, tapi ada sebagian teman-teman itu dia ada di initiate checkout. Nah, initiate checkout itu agak agak meragukan nih. Nggak tahu kenapa ya, saya lebih cocok untuk gross revenue dibandingkan initiate checkout. Initiate checkout itu cuman untuk kalian agar menargetkan audiens dan dapat tertarget gitu loh. Dan harganya lebih murah, jatuhnya lebih murah kalau ini. Nah ini tuh apa sih untuk kecatat ini? Ya orang-orang yang masukin ke keranjang, itu akan udah masuk ke sini. Tapi belum tentu terjadi penjualan. Saya pengalaman menggunakan ini, initiate checkout-nya itu sampai ratusan bahkan mungkin ribuan orang. Tapi terjadi penjualannya kecil sekali. Nah, makanya biasanya ini tuh untuk ditujukan untuk dapat apa ya? Untuk dapat target audiens yang tertarget sesuai dengan yang kalian inginkan dengan nilai yang seminim mungkin. Tapi kalau saya lebih pilih yang gross revenue. Ya, di mana di sini ada ROAS-nya. Nah, ROAS itu seperti apa sih? Gampangannya adalah kayak nilai investasi kalian tuh baliknya berapa. Ini boleh dikosongin, tapi amannya teman-teman di sini saya biasanya tulis kayak tergantung harga produk ya. Kalau harga produk itu gini, hitungannya kayak gini. Hitungannya kayak gini ya teman-teman ya. Hitungan simpelnya itu kayak gini. Jadi ketika kalian budget 100.000, kalau harga barang itu 100.000 juga. Terus komisi 10%. Artinya kan kalian tuh cuma dapat duit 10.000 ya.
ya kan? Kalian dapat duit 10.000. Nah, ROAS ini adalah kayak nilai kembalinya gitu loh. Jadi berapa sih rasio antara produk terjual dengan budget iklan. Contoh kalian budget iklannya habis 100.000. Nah, ROAS 10 artinya berarti omset teman-teman itu berarti ya harus sekitar dapat berapa ya? Kalau 100.000 ya 100.000 gitu loh. Total penjualannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau ROAS-nya di sini tulis 10, artinya omset kalian itu 10 juta. Nangkep nggak teman-teman? Agak jelimet sih ini, ya. Jadi ROAS itu ibaratnya kayak rasio antara budget iklan kalian dengan penghasilan yang kalian dapatkan. Misal nih, kalau teman-teman budgetnya itu 100.000, uangnya udah habis nih 100.000, tapi cuman terjual 1 dan harga barangnya adalah 100.000. Artinya ROAS-nya nanti secara data akan 1 nih. Rugi dong kita, orang kita bukan seller, kita cuma dapat komisi 10.000. Nah, kita biar nggak rugi, kita bisa jaga di sini 10. Nah, setidaknya iklan itu tidak membabi buta dan tidak brutal ngabisin duit kita kalau kita jagain pakai ROAS. Tapi terkadang ROAS ini juga akan menghambat penyebaran video kita. Gitu. Jadi duit iklan kita itu nggak akan dihabisin tuh sama si TikTok. Dia kadang cuma ngabisin cuma 5.000 perak. Kalau kita ROAS-nya itu nggak sesuai karena mungkin video kita performanya kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi ini bikin males. Toh kita itu kan pengennya beli traffic ya. Dan algoritma TikTok kan belum tentu 100% benar ya. Nah, ya. Jadi karena dia belum tentu 100% benar, jadi saya lebih suka kalau beli traffic iklan di HP aja gitu. Ya. Tapi kalau ini boleh dicoba, teman-teman boleh coba sendiri. Biasanya kalau misalnya harga barang 100.000, komisi 10%, kadang saya kalau mau untung saya kasih ROAS 13 atau 15. Setidaknya biar untung, ya gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik continue aja, teman-teman. Ini ads group tadi udah jadi. Jadi tadi itu adalah ads group ya. Kita setting target audience itu ads group. Nah, kalau di sini, ini sih saya jarang kasih nama ya. Ini saya jarang kasih nama. Di sini kita tinggal tulis nih produknya. Contoh tadi kan baju koko kurta ya. Kita tinggal klik kurta kayak gini. Kita tinggal cari, oh ini ada baju kurta yang laris di saya itu yang ini. Oke, kita tinggal klik confirm. Kita pilih produk dan ini bisa lebih dari satu produk. Tapi saya sarankan produk utamanya aja ya. Saya sarankan satu dulu. Kita klik continue. Lalu kemudian kita pilih videonya. Nih, kita pilih TikTok post kita. Kita cari nih video-video kita yang udah terpost. Nah, ini bener-bener manual. Sangat tidak cocok untuk orang-orang yang kontennya brutal. Karena kalian harus nge-scroll manual terus ke bawah. Bikin puyeng. Ya, saya sampai berjam-jam nih guys. Nah, biasanya di sini karena barangnya ini berarti saya harus cari nih, jangan sampai salah nih. Baju koko kurtanya. Nah, ini susahnya nih. Baju muslim pria. Nah, ini nih yang ini nih. Saya masih ingat nih bajunya yang ini nih. Nah, jangan sampai salah nih. Tuh, ya, cari lagi nih. Nah, sebisa mungkin teman-teman kalau bisa captionnya di depan, mulai kalau kalian mau pakai Ads Manager, harus dirapiin nih captionnya. Di depan harus merek kurtanya nih. Nih, agak susah nih nyarinya. Bener-bener harus mantengin nih. Oh, yang mana nih? Baju muslim keren koko kurta. Nah, berarti yang ini. Gitu ya. Nah, ini bisa langsung banyak video ya guys ya. Jadi teman-teman gak cuma satu. Jadi budget 100.000 itu akan dibagi ke banyak video. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nih, baju koko kurta, busana muslim. Nah, ini juga nih. Oke, cukup ya 3 aja, nanti kalian bisa mau 10 kek, 20 sampai 50 nih bisa nih. Kita tinggal klik confirm aja. Oke, kita tinggal klik publish all seperti ini. Dia akan jalan ya, kita akan tinggal tunggu waktu nih teman-teman ya. Nih tunggu waktu sampai agak selesai gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat baik-baik nih hasilnya seperti apa. Kita akan masuk. Teman-teman sorry tadi error ya. Kita ambil data saya yang dulu pernah saya bikin, ini saya coba aktifkan lagi biar teman-teman bisa lihat ya. Nggak tahu kenapa kadang error, kadang hilang. Nggak tahu mungkin akun saya atau Ads Manager-nya. Nah, jadi di sini itu campaign yang kita buat tadi itu baju kuku ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa masukkan berbagai macam ads group kayak gini ya. Jadi kita bisa masukkan berbagai macam ads group. Contoh ini kan 100.000, 100.000, 100.000. Ya teman-teman ya. Dengan di sini itu ROAS-nya bid ya namanya 8, 10, 10. Nah, jadi satu campaign, satu kampanye untuk baju koko muslim tadi itu saya masukkan ke 3. Baju koko kurta biasa, baju koko hijau, dan baju koko Zainlin. Nah, misal seperti itu ya. Masing-masing saya kasih budget 100.000, 100.000, dan 100.000. Nah, kok bisa? Ini kan nanti jadi habis 300.000 dong di hari itu. Jawabannya tidak. Karena kita sudah membatasi. Karena di campaign, di kampanye kita tadi yang di depan itu udah kita kasih patokan 100.000 teman-teman. Artinya
Di sini tuh dia tidak akan bisa menghabiskan lebih dari 100.000. Nah, biasanya contoh di sini mungkin nanti akan menghabiskan sekitar 30.000, di sini 50.000, di sini cuman 20.000. Nah, tapi ada juga kasus di mana yang ini nanti cuman ngabisin Rp300, Rp1.000, di sini 99.000. Nah, ini nol, ada kasus kayak gitu. Artinya apa? Algoritma TikTok akan memilih budget, teman-teman. Jadi yang bagus itu akan keserap ke sini atau ke sini, gitu. Jadi itu yang akan didominasi, yang akan menghabiskan budgetnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dan gambaran aja. Mohon maaf ini tampilan Ads Manager saya error juga nggak ngerti kenapa. Nah ini saya kasih gambaran seperti itu aja teman-teman. Jadi kampanye ini kita kasih budget harian tadi itu seperti video di depan tadi, kita kasih 100.000. Sini kita boleh nih ngasih 100.000, 100.000, 100.000. Bahkan kita mau tambahin 10 sekalipun boleh. Tapi budget akhir tetap tidak akan melebihi 100.000 yang kita tetapkan di campaign tadi. Enak kan? Ini mirip-mirip seperti GMV Max sama seller. Video mana yang performanya bagus, video mana yang menghasilkan penjualan yang bagus, dia yang akan dapat budget iklannya teman-teman. Seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, masing-masing ini kalau kita klik di sini, itu ada juga beberapa video-video yang kita bisa tambahkan nih, baju-baju kuku kurtanya. Gitu ya. Nah, kita mau nambahin video lagi, bisa juga tambahin ad di sini, tinggal pilih videonya yang mana. Nanti dia akan masuk sendiri di situ, teman-teman, ya, akan masuk ke list di sini. Jadi seperti itu. Nanti di sini pun akan kelihatan juga. Misal tadi di level ads group ini tadi, misal di sini habis 50.000. Nah, 50.000 ini ngabis yang mana aja sih video yang ngabisin? Teman-teman bisa di sini. Nah, di sini ada shop ads, nanti di sini ada ROAS-nya nih, teman-teman. Di sini ya. Di sini contoh di sini ada ROAS. Jadi misal di sini nih, oh baju koko kurta ini kan 100 ribuan nih. Saya laku 10, berarti saya dapat omset sini 10 juta. 1 juta. Di sini udah laku 10, di sini otomatis 1 juta. 1 juta lebih lah ya, karena kan gross revenue kan kayak omset kotor gitulah. Nah, di sini ROAS-nya akan tertulis bisa 10, bisa 11 tergantung biaya yang dihabiskan. Contoh ya, contoh. Misal di sini ngabisin 50.000, teman-teman. Ya, ini menghabiskan biaya 50.000 untuk iklan video ini. Nah, kalian laku 10 nih, harga baju koko kurtanya itu kan 100.000. Di sini akan tertulis 10. Ya, udah laku 10 nih, laku 10. Omsetnya berarti kan sekitar 1 jutaan dong kalau lakunya 10 ya, 10 kali 100.000 kan 1 jutaan. Nah, ROAS-nya berapa? Nah, ini ROAS-nya yang menjadi pembeda nih. ROAS-nya bisa jadi 20. Bagus banget. Iyalah, biayanya 50.000, tapi di sini kalian habisin 1 juta. Nah, kalau nggak salah ya, ROAS-nya di sini akan tertulis sekitar 20 ROAS. Itu cakep banget, teman-teman. Cakep banget ya ROAS-nya. Di sini nih. ROAS-nya akan tertulis. Nah, itu mungkin yang bisa kalian pilih dan yang akan bisa teman-teman prioritaskan untuk ditambah budgetnya. Nah, cara nambah budgetnya gimana? Ada 2 langkah di sini yang bisa teman-teman gunakan untuk nambah budget. Teman-teman bisa nambahin create baru di sini. Kalian bisa nambahkan add group baru di sini. Terus isinya ya video yang tadi itu aja. Video yang tadi itu aja kalian kasih budget tambahan 100.000. Tapi di depan di campaign kalian bisa tambahin lagi juga. Tujuannya apa sih? Biar nggak menghabiskan kedua yang ini. Tujuannya biar habis di sini dan di yang baru kalian bikin. Atau ada 2 cara lagi. Teman-teman bisa bikin campaign baru dengan budget 100.000 yang isinya ya produk-produk ini. Katakanlah di sini tuh ini ya teman-teman, katakanlah di sini tuh yang bagus itu video ini sama video yang ini. Misal, yang lainnya jelek. Nah, kalian tinggal bikin campaign baru, kalian tinggal masukkan yang ini dan yang ini aja. Yang lainnya biar nggak kepake budgetnya gitu loh. Ya meskipun 5.000 kan lumayan kalau misalnya dialokasikan ke video-video yang memang memiliki potensi. Nah, kita hanya bisa pasrah di sini. Tinggal TikToknya yang akan memilihkan mau diarahkan ke mana. Seperti itu teman-teman ya. Simpelnya, mudahnya seperti itu guys ya. Jadi itulah TikTok Ads Manager. Nah, terus gimana caranya untuk kita analisa datanya? Ya udah, kita lihat seperti tadi itu aja. Mana yang layak untuk diperjuangkan, itu dilanjutkan, dan tidak ya tidak. Gitu ya. Misalnya, Bang, kalian tanya nih, Bang, kok punya saya nggak ada gross revenue, terus kok nggak ada ROAS-nya ini ya? Teman-teman pilih ini nih. Kan ada default column, ada shop ads. Nah, teman-teman pilih shop ads-nya seperti itu. Gampangnya seperti itu ya, caranya udah lengkap, bagaimana cara memasukkan videonya udah ada, bagaimana cara membaca laporannya pun juga udah saya kasih tahu.
Tapi buat teman-teman yang budgetnya masih terbatas, yang omsetnya masih terbatas, saya sarankan untuk tidak menggunakan ini dulu sih. Karena takutnya kalian salah-salah setting, kalian bingung, ya buang-buang waktu. Karena ini tuh minimal 100.000 ya teman-teman ya. Minimal itu budget itu kalau nggak salah 100.000 sih. Ya, nggak cocok buat kalian yang pengen iklan 30.000. Dan PR tadi loh teman-teman ya, PR-nya adalah ketika kalian mau menambahkan iklan seperti ini, ketika teman-teman mau menambahkan iklan seperti ini gitu ya, itu kan kalau video kalian itu penganut brutal ya, nih, kalau video kalian yang laris itu video 3 bulan yang lalu, berapa tuh kalau kalian sehari 10 video, scroll-nya nggak habis-habis guys. Beneran, ini nggak bisa di-search, kalian harus mencari tahu mana gambar-gambarnya gitu. Kendala saya tuh di situ. Makanya sebenarnya saya suka pakai Ads Manager, tapi saya nggak sukanya adalah karena saya harus nge-scroll manual dan butuh waktu lumayan. Ini ya teman-teman ya, ini ya. Misal kita udah scroll gitu setengah jam, nggak ketemu-ketemu, terus kita nggak sengaja nih keklik di sini nih, nggak sengaja keklik, tik, waduh, ngulang lagi tuh dari awal. Itu loh yang bikin pusing dan membuat saya tidak menggunakan Ads Manager lagi dan lebih memilih pakai promote-promote aja, lebih enak dan juga lebih praktis teman-teman.